Selamat malam, Pak. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Terisia Jarupake dengan NPM 213403516009. Saya Kaspar Napoleon Duha, NPM 213403516069. Saya Richard Rehan Suherman dengan NPM 213403516088. Saya Iska Alpina, NPM 213403516089. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang perekonomian 4 sektor. Yang pertama, pengertian. Perekonomian 4 sektor adalah perekonomian yang terdiri atas 4 pelaku atau sektor ekonomi. Pelaku ekonomi sendiri dapat dipahami sebagai individu atau lembaga yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Pelaku ekonomi dalam perekonomian 4 sektor meliputi sektor perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan internasional atau luar negeri. Dalam ilmu ekonomi memandang bahwa keempat sektor atau pelaku tersebut yang dipandang terlibat dalam aktivitas perekonomian. Pada pembahasan perekonomian 4 sektor ini akan mengulas bagaimana hubungan interaksi di antara keempat pelaku ekonomi tersebut. Untuk dapat memahami interaksi antar pelaku ekonomi ini, perlu melihat ilustrasi diagram pelaku ekonomi 4 sektor atau circular flow diagram. Dari diagram tersebut akan tergambar hubungan interaksi di antara satu pelaku dengan pelaku lainnya. Selain itu, penjelasan lebih mendalam terkait interaksi antar pelaku ekonomi dalam pembahasan ini akan didetailkan dalam 2 bagian pembahasan. Yang pertama, hubungan interaksi antar pelaku ekonomi dalam perekonomian tertutup. Kedua, hubungan interaksi antar pelaku ekonomi dalam perekonomian terbuka. Yang pertama, diagram pelaku ekonomi 4 sektor atau circular flow diagram 4 sektor. Circular flow diagram dari pelaku ekonomi 4 sektor dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi kita dapat melihat gambar tersebut. Ini merupakan gambar dari circular flow diagram 4 sektor. Dalam circular flow diagram di atas, terlihat interaksi pelaku ekonomi 4 sektor. Untuk interaksi antar rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atau 3 sektor dapat dikatakan sebagai interaksi dalam perekonomian tertutup. Sedangkan interaksi perekonomian dari 4 sektor atau rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan internasional dapat disebut sebagai perekonomian terbuka. Perekonomian 3 sektor dalam negeri atau perekonomian tertutup. Perekonomian dengan tiga pelaku ekonomi atau rumah tangga, produsen, dan pemerintah menggambarkan kondisi perekonomian di dalam negeri bila diasumsikan bahwa dalam perekonomian tersebut tidak memiliki hubungan ekonomi dengan dunia internasional, maka perekonomian dengan 3 sektor ekonomi itu disebut perekonomian tertutup. Di dalam perekonomian 4 sektor, ada 3 sektor ekonomi yang berinteraksi di dalam negeri. Itulah alasan pembahasan bagian ini dikhususkan untuk interaksi perekonomian di dalam negeri. Sedangkan interaksi dengan dunia internasional dikhususkan pada pembahasan sektor keempat. Interaksi antar sektor pada perekonomian dalam negeri terdapat 6 gambaran interaksi. Pada diagram pelaku ekonomi 4 sektor atau circular flow diagram 4 sektor, memperlihatkan garis nomor 1 hingga 6 merupakan interaksi ekonomi di dalam negeri. Adapun interaksi pada garis 7 dan 8 merupakan interaksi ekonomi dengan pelaku ekonomi keempat, yaitu dunia internasional. Interaksi pelaku ekonomi rumah tangga atau produsen. Sesuai dengan gambar panel nomor 1 bahwa terjadi aliran uang dari rumah tangga ke produsen. Pada posisi ini, perusahaan menjual barang atau jasa yang mereka miliki di pasar barang atau jasa. Kedudukan rumah tangga yaitu sebagai konsumen pembeli barang-barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau produsen.
Untuk membayar barang atau jasa yang dibeli, tentu sektor rumah tangga akan menggunakan uang. Aktivitas ini menyebabkan uang beralih dari rumah tangga ke perusahaan. Kedua, interaksi pelaku ekonomi produsen ke rumah tangga. Arah aliran nomor 2 dalam circular flow di atas, diagram memperlihatkan adanya aliran uang atau pembayaran dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga. Perusahaan atau produsen harus membayar kepada sektor rumah tangga karena sektor rumah tangga adalah penyedia faktor produksi. Perusahaan membutuhkan faktor produksi untuk dapat menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan harus membayar kepada sektor rumah tangga sebagai balas jasa karena sektor rumah tangga telah menyediakan faktor produksi untuk perusahaan. Tiga, interaksi pelaku ekonomi pemerintah ke rumah tangga. Pada garis panah ketiga, menggambarkan aliran uang atau pembayaran mengalir dari pemerintah kepada sektor rumah tangga. Ada 3 jenis aliran pembayaran atau uang yang mengalir dari sektor pemerintah kepada sektor rumah tangga, yaitu gaji, bunga, dan transfer. Gaji dibayarkan kepada rumah tangga yang bekerja sebagai pegawai pemerintah. Bunga dibayarkan sebagai balas jasa kepada sektor rumah tangga yang menyediakan pinjaman dana untuk pemerintah. Contohnya yaitu surat utang atau obligasi pemerintah, sedangkan transfer atau subsidi yaitu bantuan yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga. Keempat, interaksi pelaku ekonomi rumah tangga ke pemerintah. Aktivitas perekonomian sebagai tergambar garis aliran nomor 4, bahwa uang mengalir dari sektor rumah tangga ke pemerintah. Interaksi ini dapat terjadi karena sektor rumah tangga memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Contoh sektor rumah tangga memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan. Penghasilan didapatkan rumah tangga harus dibayarkan sehingga untuk mengalir dari rumah tangga ke pemerintah. Lima, interaksi pelaku ekonomi perusahaan ke pemerintah. Interaksi ekonomi antara perusahaan dengan pemerintah tidak jauh berbeda dari interaksi nomor 4. Rumah tangga ke pemerintah. Aliran uang dapat mengalir dari perusahaan ke pemerintah dalam bentuk pajak. Pajak yang dapat dikenakan pada perusahaan bermacam-macam, semisalnya pajak penghasilan atau pajak bumi dan bangunan, sehingga uang dari sektor perusahaan akan mengalir ke sektor pemerintah. Pada diagram pelaku ekonomi 4 sektor atau circular flow diagram 4 sektor di atas, sebenarnya hanya ilustrasi untuk menyederhanakan dan memudahkan pemahaman. Interaksi rumah tangga dengan pemerintah atau garis nomor 4 dan perusahaan dengan pemerintah atau garis nomor 5 dalam dunia nyata tidak hanya dalam bentuk pajak. Disebutkan pajak sebagai cara menyederhanakan pembahasan serta pajak adalah sumber pendapatan pemerintah terbesar. Aliran uang dari sektor rumah tangga dan perusahaan ke pemerintah dapat disebabkan karena pajak, retribusi, cukai, jasa, atau pelayanan, atau lainnya. Untuk dapat memahami semua uang yang mengalir ke pemerintah, perlu mempelajari sumber-sumber penerimaan negara. Enam, interaksi pelaku ekonomi pemerintah kepada perusahaan. Aliran pembayaran sebagaimana ditunjukkan garis nomor 6 yaitu mengalir dari sektor pemerintah pada sektor perusahaan. Aktivitas ini terjadi karena adanya interaksi pembelian barang atau jasa oleh pemerintah kepada perusahaan. Pemerintah di dalam menjalankan aktivitas pemerintahan sehari-hari, membutuhkan barang dan jasa dari perusahaan. Misalnya, di kantor pemerintahan butuh printer, kertas, pulpen, pensil, dan lainnya. Barang-barang tersebut tidak dihasilkan oleh pemerintah, barang-barang tersebut dihasilkan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, pemerintah harus membeli barang tersebut kepada perusahaan. Akhirnya, uang mengalir dari sektor pemerintahan kepada perusahaan. Dari diagram pelaku ekonomi 4 sektor, kita dapat melihat ada 2 aktivitas yang menyebabkan pemerintah melakukan pembayaran. Garis nomor 3 menggambarkan uang mengalir dari pemerintah ke sektor rumah tangga, dan garis nomor 6 menggambarkan uang mengalir dari pemerintah ke sektor perusahaan. Kedua aktivitas pada garis nomor 3 dan 6 sebenarnya secara real dapat dipelajari secara detail belanja pemerintahan. Dari belanja pemerintah ini kita mengetahui uang dari pemerintah itu dibelanjakan untuk apa, kepada siapa saja uang tersebut mengalir.
Selanjutnya itu adalah perekonomian empat sektor. Perekonomian terbuka. Perekonomian empat sektor dikenal juga sebagai terbuka. Pada perekonomian yang hanya ada 3 sektor menggambarkan perekonomian dalam negeri. Bila negara tersebut menutup diri dari perdagangan internasional disebut sebagai perekonomian tertutup, hanya ada 3 sektor. Bila perekonomian dalam negeri ditambah lagi keterlibatan satu sektor lagi yaitu dunia internasional sehingga perekonomian tersebut menjadi perekonomian terbuka yaitu perekonomian empat sektor. Interaksi antar pelaku ekonomi pada perekonomian sektor ini mencakup interaksi antar pelaku ekonomi dalam negeri ditambahkan dengan interaksi dengan dunia internasional. Interaksi dengan sektor keempat ini tergambar pada garis nomor 7 dan 8 dari diagram pelaku ekonomi empat sektor. Yang pertama adalah interaksi pelaku ekonomi rumah tangga pada luar negeri atau internasional. Pada garis nomor 7 tergambar interaksi rumah tangga dengan luar negeri berupa pembayaran impor, bahasa penyederhanaan alurnya bahwa rumah tangga mengkonsumsi barang impor dari luar negeri. Barang impor tersebut harus dibayar oleh rumah tangga. Hal itulah yang dilihat dari garis nomor 7 bahwa uang mengalir ke luar negeri sebagai pembayaran barang atau jasa impor. Interaksi pelaku ekonomi internasional kepada perusahaan. Interaksi yang tergambar garis nomor 8 bahwa adanya hubungan antara dunia internasional dengan perusahaan dalam negeri. Pada garis nomor 8 pada diagram pelaku ekonomi empat sektor menunjukkan adanya aliran uang masuk dari luar negeri ke dalam perusahaan dalam negeri. Pada kondisi ini perusahaan dalam negeri menjual barangnya ke luar negeri atau melakukan ekspor. Pihak luar negeri selanjutnya melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang diekspor perusahaan dalam negeri sehingga terjadi aliran uang dari sektor luar negeri kepada perusahaan dalam negeri. Ini persamaan perekonomian per sektor. Penjelasan di atas telah menguraikan bagaimana interaksi ekonomi di antara pelaku ekonomi dalam perekonomian terbuka. Kita sudah memahami bagaimana interaksi terjadi di antara 4 pelaku ekonomi. Penjelasan panjang di atas secara matematis dapat dibuatkan dalam bentuk persamaan perekonomian per sektor. Secara matematis, persamaan perekonomian per sektor tersebut berikut yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Dalam keterangannya itu, Y itu adalah pendapatan nasional. Dan C itu adalah konsumsi, I itu adalah investasi, G itu belanja pemerintahan, dan X itu ekspor, dan M itu impor. Contoh 1. Fungsi konsumsi masyarakat suatu negara adalah C sama dengan 400 plus 0,75 YD. Pajak 20% dari pendapatan nasional. Investasi perusahaan 400 dan pengeluaran pemerintah sebesar 800. Besarnya ekspor negara tersebut 600 dan impor adalah 10% dari pendapatan nasional. Tentukan A. Fungsi konsumsi, B. Pendapatan nasional keseimbangan. Penyelesaian. A. Fungsi konsumsi C sama dengan 400 plus 0,75 YD. C sama dengan 400 plus 0,75 dalam kurung Y min 0,2 Y. C sama dengan 400 plus 0,6 Y. B. Pendapatan nasional keseimbangan. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M Y sama dengan 400 plus 0,6 Y plus 400 plus 800 plus 600 min 0,1 Y, Y 4.400. Berikut contoh kedua. Fungsi konsumsi masyarakat suatu negara adalah C sama dengan 100 plus 0,8 YD dan investasi sebesar 100. Pengeluaran pemerintah sebesar 250 dan pajak yang dipungut adalah 250. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 50, sedangkan ekspor berjumlah 300 dan impor berjumlah 200. Tentukan besarnya pendapatan nasional keseimbangan.
Penyelesaian Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Y sama dengan 100 ditambah 0,8 dalam kurung Y min 250 plus 50 plus 100 plus 250 plus 300 min 200. 0,2 Y sama dengan 390. Y sama dengan 1950. Dengan pendekatan injeksi kebocoran, C sama dengan 100 plus 0, YD. C sama dengan 100 plus 0,8 dalam kurung Y min 250 plus 50. C sama dengan min 60 ditambah 0,8 Y. S sama dengan 60 ditambah 0,2 Y. S plus T plus M sama dengan I plus G plus X 60 ditambah 0,2 Y ditambah 200 sama dengan 100 plus 250 ditambah 300. Dalam kurung nilai T sudah masuk pada fungsi C, maka Y sama dengan 1950. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.